Ya. Ya, selamat siang semuanya. Nah, Kompak Siang tanggal 12 Februari akan dimulai dengan segera. Biarlah Pak Bambang akan memberikan pujian satu lagu lagi. Jadi silakan Pak Bambang. Ya, yes, ini. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Oke Pak, silakan. Masih belum Terima siap? kasih. Ya, terima kasih. Udah mudah-mudahan jaringan wifi saya lancar. Ya. Ya, selamat datang di Kompak Siang 12 Februari. Selamat datang dengan Ibu Sianetan dari Surabaya. Dan Pak Siswanto hilang lagi. Ya, Pak Bambang, Pak Karel aja hari ini. Oke. Ya, kita mulai aja. Kita buka dalam doa, kita tunduk kepala, kita satukan hati. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, makasih atas anugerah nafas kehidupan yang sampai saat ini ada. Biarlah firman-Mu hari ini akan dikumandangkan. Dan juga ada kesaksian dari Ibu Sianetan dari Surabaya yang bisa membangun dan menguatkan iman kami sebagai anak-anak-Mu. Berkati Ibu Sianetan, biarlah pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus yang dialami oleh Ibu Sianetan bisa menguatkan kami. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan. Dan biarlah supaya kami bisa terus berjalan dengan janji Tuhan yang terbaik untuk membuat kami menang, khususnya di masa-masa sulit, di mana semua serba tidak terprediksi. Urapi Ibu Sianetan, urapi setiap kami yang ada di link Zoom ini, dan teman-teman yang belum sempat hadir atau terlambat hadir dengan berbagai macam alasan. Tapi kami tahu Tuhan begitu baik kepada kami dan kami siap untuk menyambut kesaksian dari Engkau Tuhan. Biarlah kesaksian ini bisa menguatkan kami untuk lebih
mempunyai relasi yang intim dengan Engkau Tuhan. Saya percaya kami adalah murid-murid-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Bu Siana boleh buka kameranya. Oke, Ya, supaya saya bisa sorotkan di halo, selamat siang semuanya. Nah, itu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Yono, Bapak Andri. Ya, Bu. Karen semuanya. Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih atas kesediaan Ibu Sianatan ya. Meskipun banyak kesibukan ini. Iya, puji Tuhan, Pak. Ada banyak kesibukan ini. Jadi saya bersyukur lah. Saya bersyukur Ibu Sianatan masih meluangkan waktunya ya. Ya, Bu Sianatan. Jadi ya yang kenal kan baru saya yang kenal ya. Teman-teman belum pada kenal. Silakan Bu Sianatan perkenalkan diri aslinya Bu Sianatan itu dari mana, keluarganya dari mana, aslinya mana, Bapak dari mana, anak-anaknya berapa, mungkin cucunya berapa. Oke, silakan. Cucunya 6. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, anaknya berapa? 3, Pak Andre. 3 ya. Sama persis sih. Saya juga 3, cucu juga 6. Oh, mantap. Ya. Puji Tuhan. Oke, yang besar sudah berkeluarga semua kan? Besar, belum berkeluarga, baru baru berkeluarga aja Pak Andre tanggal 13 yang lalu. Cucu ya. Oke. Ya. Jadi yang pertama laki kah? Iya. Coba ceritakan, relax aja. Anak pertama laki kah, perempuan kah, anak kedua, ketiga, seperti ngobrol sama saya. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan juga. Oke. Baru laki-laki. Yang bungsu laki-laki. Oke. Ya. Nah, ini saya banyak pengalaman dengan Tuhan Yesus, Pak Andre. Aslinya mana sih? Saya Surabaya, Pak Andre. Oh, Surabaya aja. Suami dari mana, Bab? Ini suami bapaknya? Juga Surabaya. Oh. Iya. Oke. Puji Tuhan. Puji Tuhan, dengan semua keberadaan saya ini semuanya karena Tuhan. Karena anugerah Tuhan, Pak Andre. Oke. Yang selalu memelihara baik pribadi saya maupun dalam keluarga besar saya. Oke, yang tertua itu umur berapa, Bu? Yang tertua sudah 50 tahun. Oh, bukan anak yang tertua 50 tahun enggak? Iya, anak yang tertua saya 50 tahun. Berarti Ibu Siana kawin tahun 68, 69 ya? Saya menikah tahun 72, Pak Andri. 72 ya. Oh iya, beda 2 tahun ya. Saya 74. Oke. Ya. 72 di umur 50 tahun loh. Cepat banget ini. Oh, kawin langsung mengandung ya? Ya, 1 tahun lah. 17 saya menikah, 18 punya anak. 9 laki yang kedua. Terus 23 kalau nggak salah baru anak yang ketiga. Puji Tuhan. Oke. Mereka sudah bertangga semua. Ya, oke. Ceritakan kegiatan sehari-harinya Bu Siana kegiatan saya sehari-harinya Pak Andre, saat saya udah berusia lansia ini, saya semakin ingin mendekatkan diri sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan begitu baik sama keluarga saya, keluarga kami semua, semuanya karena anugerahnya, karena kasihnya, saya diberkati sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, Pak Andre. Ya ada jatuh bangunnya, Pak Andre. Kita biasa lah. Iya, biasa. Nggak ada jalan tol kan? Nggak ada jalan tol. Omong kosong. Orang ikut Tuhan Yesus jalan tol nggak ada. Itu mimpi. Nggak ada. Itu cerita mimpi lah. Itu berarti omong kosong. Kalau jalan tol mulus-mulus itu omong kosong dia. Nggak mungkin. Oke, ceritakan kesibukannya bapaknya apa?
masih bisnis? Waktu enggak, sekarang kan beliau sudah almarhum, Pak Andre. Oh, sudah almarhum. Oke. Ya. Waktu COVID itu kah? Waktu COVID? Enggak. Tahun beliau meninggalnya tahun 2009, Pak Oh, Andre. udah lama ya. Ya. Oh iya, wah. Berarti single parent. Selama itu single parent ya? Iya. Membesarkan anak. Tuhan pelihara. Wah, waktu single parent, apa kegiatannya Bu Ya, Siana terus untuk melayani menghidupi? Tuhan. Kita tidak jauh dari Tuhan, Pak Andre. Terus Ya, melayani maksudnya Tuhan. kehidupan untuk memelihara anak masih kecil-kecil kan, masih kecil, masih belum mandiri. Ya puji Tuhan, waktu suami meninggal, anak-anak sudah beranjak dewasa semua, mereka udah berkeluarga. Oh, oke. Ya, sudah. Ya, sudah 2009. Orang Jawa. Sudah mentas. Saya pikir, sorry. Saya pikir 2019 tadi. 2009 oke lah. Oke. Oke. Di situ. Ya pokoknya merawat suami, pengalaman saya itu merawat suami sampai meninggal ya? Iya, 9 bulan merawat suami karena stroke. Sakit apa? Stroke ya? Wah, lama berarti ya? Ya, berarti lama. Iya. Ya, puji Tuhan. Dari 2008, 2009 Tuhan panggil. Oke. Ya, itulah proses Tuhan pada keluarga kami ya Pak Andre. Tapi bukan membuat saya semakin menjauh untuk mendekatkan diri sama Tuhan, bukan semakin saya menjauh. Saya semakin dekat, semakin mengasihi. Saya tidak pernah mengeluh saat itu Pak Andre. Saya tetap rawat suami saya sampai dipanggil Tuhan. Alright, oke. Ya, Pak Andre. Bu Siana ini memang basicnya dari keluarga Kristen atau tadinya dari keluarga apa? Coba ceritakan. Basicnya memang dari keluarga Kristen. Jadi Papa Mama memang sudah Kristen ya? Iya. Ya. Oke. Papa Mama sudah Kristen. Nah, suami juga memang basicnya Kristen. Iya Pak Andre, puji Tuhan. Iya. Oke. Good. Oke, saya mau dengar cerita ya. Seperti anak Tuhan tuh nggak mungkin jalan tol. Pasti pernah suatu saat ada masa-masa di mana sepertinya dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, sepertinya Tuhan itu jauh. Saya berdoa kok kayaknya nggak pernah Tuhan nggak denger. Kok saya berkat tuh nggak ada. Justru orang yang nggak kenal Tuhan justru diberkati loh. Justru orang yang memfitnah saya kayak dia lebih sukses loh. Pernah nggak mengalami masa-masa itu? Pernah Pak Andre. Coba ceritakan. Ceritakan. Saya rasa semua itu pernah, semua orang banyak pengalaman seperti itu Pak Andre. Oke, ceritakan. Dihina itu sudah pasti. Tapi bagi anak-anak Tuhan seperti saya yang pernah saya alami, saya tidak akan gentar, saya tidak akan mundur. Pembelaan hanya di tangan Tuhan. Cuman itu Pak Andre. Ya, tapi kan pasti ada masa-masa di mana Bu Siana pasti merasa kecewa. Loh kok kenapa saya? Why me? Kenapa saya? Kok enggak orang itu yang nggak kenal Tuhan tuh yang diproses lah. Kenapa saya? Pernah nggak? Pasti pernah lah. Nah, ceritakan waktu pernah mengalami. Seperti itu pernah ya. Pernah kan? Nah, pasti pernah. Nggak mungkin nggak pernah tuh nggak mungkin. Nah, ceritakan waktu mengalami itu. Tapi Pak Andre, puji Tuhan, Roh Kudus yang selalu mengingatkan saya, biarin saja, kamu ampuni dia. Saya bisa mengampuni dia. Terus gitu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, pembalasan hanya kepada Engkau Tuhan. Loh ini loh Tuhan, anakmu Tuhan, saya sampai gini. Sering dipandang sebelah mata, itu pasti ya Pak Andre ya. Itu pasti. Apalagi kalau saya punya teman, satu teman tuh erat sama saya. Beliaunya ini dari maksudnya itu dia sangat diberkati Tuhan yang luar biasa. Lah pernah saya salah satunya itu dibully lah, istilahnya orang gini ya. Maaf ini Pak Andre ya, ini gini. Orang nggak punya kok nempel ke orang kaya. Itu Pak Andre. Tapi saya bilang,
Oh, saya bukan nempel, saya bilang. Itu memang kebetulan Tuhan mempersatukan kita sama dia. Waktu itu anak-anak saya masih kecil, Pak Andre. Puji Tuhan sampai saat ini. Nah, mereka ada sirik toh Pak Andre. Oke. Bilang lagi, jangan buka celah untuk si iblis memperpecah belahkan kita. Alright, oke. Saya terus berdoa, Tuhan, memang sih saya merasa kayak terhina ya, tapi saya di hadapan Tuhan saya merasa ditinggikan. Amin. Karena saya tidak akan membuka celah untuk Tuhan untuk set iblis sedikit pun. Tapi saya malah mengampuni dia. Saya pada bilang sama teman saya itu, bilang, memang ini apa teman saya itu teman yang baik kok, dia itu teman dari kecil. Itu berkat bagi saya. Saya nggak seperti yang kamu katakan gitu ya Pak Andrea. Tidak seburuk yang kamu duga. Gitu? Iya, itu tidak seburuk. Itu seburuk berkat buat saya. Gitu. Amin. Itu lama-lama dia akhirnya nempel ke teman saya itu. Ya saya cuma jadi ketawa itu tuh kan. Yang memfitnah itu orang Kristen juga kan? Iya, Pak Andre. Ya, biasa itu. Biasa. Ya. Oke. Tapi saya salut Bu Sianutan ya. Bu Siana tuh nggak pernah rasa ada suatu masa di mana merasa kecewa sama Tuhan. Wah, kenapa saya Tuhan yang diproses? Kenapa nggak dia? Yang memfitnah dia loh, yang harusnya Tuhan proses. Kenapa saya? Saya malah terpuruk, ekonomi down, suami dipanggil Tuhan. Itu nggak pernah terasa gitu, nggak pernah merasa ya? Pernah Pak Andre, puji Tuhan. Ini saya perlu belajar ini. Saya pernah kecewa dulu tuh. Iya. Kecewa, untung saya bertobat. Saya kalau enggak di sini saya. Malah gini. Jadikan saya Tuhan semakin dekat kepada Tuhan. Gitu ya. Tuhan itu sudah banyak mengasihi kami semua. Terutama mengasihi pribadi saya ya. Pak Andre, saya dijaga. Itu benar-benarnya. Iya. Oke. Kenapa saya bisa bilang kalau Tuhan itu benar-benar ada? Tuhan itu benar-benar menjaga saya. Saat saya ada acara Pak Andre, Natalan ya, di apartemen di Praksis ya, apartemen teman saya. Kaki saya itu kejeglong got gini, kejeglong selotan Pak Andre. Oke. Tapi puji Tuhan, saya itu seperti ada yang menopang, nggak ada yang lecet, nggak ada. Pada got itu, di selokan itu ada betonase. Dan saya heel tinggi. Dia nggak nyangkut heelnya juga, saya nggak jatuh. Tetap saya berdiri gini sampai kaki saya masuk 1,5 meter. Luar biasa. Saya sampai Tuhan, luar biasa Tuhan, kau Tuhan. Pakai ilmu ginkang ya. Kalau apa komik-komik Koping Ho dulu, cerita silat itu. Ada ilmu ginkang. Oh iya. Puji Tuhan. Lu benar itu Pak Andre, baru saja waktu Desember yang lalu 25. Ya ampun. Iya. Kejadiannya tuh luar biasa, Tuhan kok benar-benar ada. Nah, amin. Kan begini Pak Andre, yang saya pegang firman Tuhan yang saya tangkap, saya renungkan sampai saat ini. Di 2 Korintus 5 ayat 7 Pak Andre. Apa itu? Kita itu bukan karena melihat, tapi karena kita percaya. Ya. Oke. Kita percaya bukan karena melihat. Amin. Iya. Kita tidak pernah melihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada di sekitar kita. Itu saya rasa. Amin. Ya. Pak Andre. Percaya bukan karena melihat. Ya. Iya. Oke. Very good. Ya dan amin. Tapi iblis juga percaya lu Bu. Iblis juga percaya Tuhan lu. Iya. Tapi gimana Bu? Tapi kita jangan lupa dengan iblis Pak Andre. Nah, gimana caranya? Kan Tuhan gandol Gusti apapun yang terjadi kita belajar. Apa itu kehidupan kita maupun kita nggak lihat musim ya Pak Andre gitu toh istilahnya. Baik itu musim nggak enak atau enak. Kita berusaha jangan mengeluh, itu aja. Iya. Oke, satu lagi. Saya mau tanya, waktu nggak ada ditinggal sama bapaknya ya, 2009.
Iya. Pernah nggak mengalami ekonomi betul-betul, waduh, nggak bisa ya ini. Bagaimana? Pernah nggak mengalami itu? Puji Tuhan. Nggak pernah? Tidak pernah mengalami ekonomi sampai dari titik nol. Wah, hebat loh. Saya pernah mau diambil bank ini rumah saya. Ini Pak Andre, dulu waktu saya ya, walaupun nggak ada Pak Andre, dulu itu saya itu paling susah untuk memberikan persembahan, untuk memberikan perpuluhan itu paling susah karena memang betul-betul di titik nol pada waktu itu. Saya sampai gini, saya nggak mengerti. Saya gini, Tuhan, pada waktu itu mau saya untuk persembahan ya. Saya masukin tuh duit-duit baru itu ya, saya masukin ke Alkitab nanti untuk persembahan. Ternyata pakai untuk uang belanja. Tuku beras. Ini terus Pak Andre, Tuhan lihat loh Tuhan. Saya cuma gini sama Tuhan tuh mengeluhnya gini. Tuhan lihat loh Tuhan, ini uang untuk persembahan kok katut loh Tuhan. Katut. Itu yang paksa, itu memang kebutuhan. Wow. Puji Tuhan. Terus Tuhan pulihkan. Lama-lama Tuhan pulihkan. Terus kita ada berkat. Dulu kita kan juga takut ya mau memberkati orang, apalagi kok mau diberkatin orang, wong kita aja nggak ada gitu ya Pak Andrea. Iya benar. Tapi sejak itu terus pikiran saya, nggak apa-apa, saya ada berkat untuk memberkati, Nah sampai saat ini puji Tuhan ada untuk persembahan tuh ada, cukup Tuhan memberikan persiapan untuk itu. Gitu Pak Andre, itu yang saya rasakan. Oke. Ya. Oke. Terakhir saya mau tanya Bu Sianatan ya. Pernah mengalami mujizat apa yang paling nggak pernah Bu Sianatan nggak pernah lupa? Coba ceritakan. Mujizat Tuhan, puji Tuhan masih ada dahulu sekarang sampai saat ini masih ada. Amin. Pada waktu saya di Jakarta, ke tempat anak saya di Jakarta. Oke, yang perempuan tuh, anak perempuan. Yang nomor yang sekarang sudah 50 tahun. Oke. Kan suaminya usaha bengkel kecil lah gitu Pak Andrea. Rumahnya itu juga di bengkel. Kan ya kumuh ya Pak Andre. Kita boleh dong minta sama Tuhan. Saya cuman gambar di depan bengkel itu ada joglo perumahan Taman Alfa Indah. Ya Pak Andre. Oh, perumahan ya, perumahan ya. Alfa Indah ya. Gambar aja itu, joglonya saya gambar. Saya bilang Tuhan, mbok ya anak saya dikasih rumah yang di situ gitu, biar nggak ke pasar deket, biar nggak campur bengkel ini kumuh Tuhan. Saya cuma itu, saya gambar. Puji Tuhan Pak Andre yang sampai saat ini dia bisa nempati rumah Taman Alfa itu. Wow, man. Itu cuma saya dalam hati. Itu ratusan juta itu ya? Kan perumahan Alfa Mas. Puji Tuhan. Iya. Karena puji Tuhan, Tuhan beri itu. Oke. Sebelumnya Pak Andre, pokoknya banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan buat kehidupan saya. Amin. Karena itu Pak Andre, saya mau belajar tidak sedikit pun untuk meninggalkan Tuhan. Apapun pelayanan, apapun yang disuruh Tuhan, saya mampu, saya akan lakukan. Yang selebihnya yang saya tidak mampu, biarlah Tuhan yang akan melakukan. Itulah. Oke. Ya, oke. Terus Pak Andre, saya mau cerita lagi mujizat-mujizat Tuhan. Saya pada waktu anak saya masih kecil, yang nomor 3, itu dia kepengen naik sepeda. Saya nggak punya uang. Terus ada 17 Agustus di kampung kami ya. Dia ikut. Saya sambil nyuci dekat sumur saya gitu. Dekat itu. Saya cuma batin ya, ngerti ya Pak Andre ya, batin. Ngerti. Oke. Semoga sepeda ini kena ini Joko, anak saya kan Joko, namanya orang Jawa kan Joko. Ini Tuhan. Tuhan benar loh Pak Andre. Aduh, luar biasa. Banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan yang diperbuat untuk saya. Iya. Oke. Very good. Pak Andre. Oh, luar biasa nih. Luar biasa. Ya. Oke, satu terakhir ya. Ini kan Tuhan Yesus kan firman Tuhan bicara kan kita
disuruh berbuah. Kalau Iya. tidak berbuah akan dipotong dan dibakar. Tapi kalau berbuah itu ranting-rantingnya akan dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Amin. Bagaimana Ibu Siana, pernah nggak memberitakan kebenaran siapakah Yesus itu? Siapa dia? Ngapain dia datang ke dunia? Ngapain dia lahir di kandang domba? Pernah nggak berceritalah kepada orang yang belum kenal? Ceritakan. Pernah. Oke. Itu saya alami dengan sepupu saya, mantu sepupu di Surabaya berarti, Surabaya. Tapi dia orang seberang, Pak Andri. Tapi dia orang seberang. Dia kan laki kan? Perempuan. Oh, perempuannya. Oke. Dia sakit, maaf, kanker payudara saat ini. Terus ketemu di pasar, saya beritakan, Tuhan Yesus itu baik, saya bilang gitu. Pokoknya kamu nggak usah sedih, kamu tetap berdoa aja, saya bilang gitu. Apapun yang terjadi, semua itu dari Tuhan, kedaulatan Tuhan, saya gitu. Tapi dia orang seberang. Terus aku berdoa ya, Maya, dia namanya Maya. Aku berdoa, kamu berdoa. Pasti Tuhan jamah. Bener loh Pak Andri, lama-lama terus kempes Pak Andri. Puji Tuhan. Apa penyakitnya sembuh kempes. Tapi dianya kempes nggak? Bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, itu yang penting. Kempes itu nggak penting. Kempes itu nggak penting. Nomor 7 lah itu. Nomor 7. Tapi dia percaya Tuhan, ayahnya percaya Tuhan nggak? Itu penting. Nah itu dia bilang, oh iya Bu, katanya bilang gitu. Manggil saya panggil Bu. Iya Bu, saya percaya, dia bilang. Tapi saya belum kunjungin lagi dia sih. Rumahnya kan agak jauh. Oke. Nah, itu kapan terjadinya, kapan? Udah lama? 1-2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Baru. Ibu Sianetan ya. Bu Siana harus punya program, punya rencana untuk memfollow up dia. Kalau enggak, nanti iblis yang memfollow up, nanti dia lupa lagi. Jadi kita harus memfollow up. Iblis itu tidak pernah capek. Dia kalau perlu dia kerja lembur untuk menyesatkan. Jadi harus mengenalkan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Karena dia di kitab suci manapun tidak ada yang berani bilang bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku itu Yesus, bukan Robert, bukan John, bukan Victor, no, Yesus. Nah, itu perlu di Yohanes 14 ayat 6. Itu perlu di follow up. Kalau nggak di follow up, nanti jangan-jangan nanti dia lupa atau terlena. Jadi kesembuhan itu bonus. Itu memang kita butuh kesembuhan, memang butuh. Tapi itu bonus. Yang penting itu apa? Keselamatan jiwa. Nah, itu penting. Manusia hidup kan cuma sementara. Keselamatan itu kekal. Amin, ya. Nah, kalau kesembuhan sementara bisa sakit nggak? Bisa sakit lagi nggak? Bisa. Sangat bisa. Tapi kalau keselamatan, itu yang penting. Supaya dia juga memberitakan firman kepada teman-teman yang lain. Jadi ada multiplikasi di sini. Jadi Bu Siana menyampaikan ke dia, dia akan cerita ke teman-temannya atau saudaranya atau siapalah yang Tuhan bisa pakai. Iya. Nanti akan bermultiplikasi seperti deret ukur, bukan deret hitung. Ya, itu yang dari saya. Iya, Oke, sementara ini aja. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Oke, ya. Terima kasih. Silakan, Pak Karel atau Pak Bambang atau Pak Sis. Iya, ini Ibu Melani. Saya pengen kenal dengan Ibu Melani nih, yang di Manado. Oh ya, Bu Melani, lihat kelihatannya ada di jalan. Bu Melani lagi di jalan, Bu. Lagi jalan ke kota. Di Manado, Pak. Lagi antar barang ke kota lagi. Oh ya. Motor di mobil ya. Ya. Mungkin ada terima kasih Bu Siana sudah
saya sampaikan kasihan bagi kita ya. Bagi saya, kita semua sudah umur, sudah senior ibu sekarang ya. Banyak mujizat yang kita pernah alami. Amin. Nah, semua orang itu pasti inginkan cerita tentang mujizat. Ya. Tapi jarang orang mau cerita pada waktu dia mendapat satu titik yang terendah, ya, sehingga dia tidak percaya Tuhan. Tetapi karena pergumulan, dia kembali pada Tuhan. Saya pernah alami, Bu Siane. Ya. Pada titik terendah, itu saya tidak percaya Tuhan. Pada waktu anak saya sudah matanya sudah putih, Bu. Iya. Dan dia itu anak saya di rumah sakit karena minta pulang, Bu. Karena matanya sudah putih, dia bilang ada mbah yang panggil. Bilang mbahnya di mana? Mbahnya di lampu. Ya. Wah, bahaya. Itu titik terendah saya. Ya. Saya bilang Tuhan, dia bilang, ini bener enggak ini? Ya. Iman saya mulai goncang saat. Ya. Orang sebelah-sebelah itu sudah pulang semua kok. Bukan pulang ke rumah, pulang terus ke habitatnya itu. Nah di situ iman saya tuh goncang. Nah, kira-kira pada waktu ibu menghadapi titik yang terendah, ada titik pasti yang ragu-ragu tentang pemeliharaan Tuhan. Kira-kira di mana ibu? Halo? Ya, Pak. Ya, kita pernah mengalami satu titik yang terendah, sehingga iman kita itu ragu-ragu, ya, antara percaya dengan tidak. Tetapi justru dalam titik yang terendah itulah Tuhan mengangkat kita kembali. Ibu pernah enggak alami seperti itu? Puji Tuhan, Pak ya. Saya pernah juga waktu suami masih di rumah sakit mengalami sampai titik rendah gitu ya. Tapi puji Tuhan, karena gini, titik rendahnya sampai mengalami gini, kasarnya tidak ada uang sama sekali untuk beli obat pada waktu itu. Ya. Dan ada penagihan masalah oksigen, karena oksigen itu besar ya Pak ya. Oh ya, jadi mahal. 6 hari Pak ada penagihan itu 8 juta. Tidak ada uang saya pada waktu itu. Terus aduh ya gimana, nderdek sampai saya dikata-katain kok sama kepala rumah sakitnya, kenapa ibu bawa sini kalau nggak ada uang, digituin. Itu kan mana Bu? Kedua kali tuh Pak, saya tidak ada sampai ke Rumah sakit Karangmenjangan kah? Karangmenjangan. Rumah sakit mana Bu? Di Adiusada Pak. Di Adiusada. Usada. Di Usada. Ya. Di Usada. Ya di situ. Terus dia malah ngata-ngatain, kan kita maunya bawa rumah sakit yang terbaik, walaupun tidak ada uang ya kita berusaha ya toh Pak. Kan ya, kita tidak, kan kita ada bapak kita yang kaya, saya cuma berdoa itu aja. Tapi memang benar-benar pada waktu itu Tuhan memproses saya, memang keadaan titik nol sama sekali. Pas ada saat penagihan juga. Tapi saya tetap bilang sama Tuhan, di situ kan ada salib tuh Pak ya. Saya naik ke atas pas sepi-sepi itu, saya berdoa di situ, saya bersujud, Tuhan, ampuni saya kalau saya ada salah, suami ada salah. Ini Tuhan, ada resep lagi loh Tuhan, harganya nggak ratusan, jutaan. Karena memang yang diserang otak itu kan mahal sekali Pak harganya. Ya. Oke. Dan oksigen. Di udahan ini Bu. 8 juta. Terus ya, dan udahan ya. Betul-betul itu. Terus puji Tuhan, besok ada yang datang yang kasih. Itu luar biasa Tuhan kita. Nah itu sampai saat ini tuh mujizat Tuhan masih ada, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sedangkan terus. Bersyukurlah. Nggak pernah down seperti saya sama Pak Karel ya. Belum pernah. Ya. Semua mengalami. Tapi jangan lupakan Tuhan. Tuhan tetap ada di depan. Itu aja. Amin. Walaupun tidak kelihatan. Saya cuman prinsip saya itu gini loh. Kita nggak mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan, gimana kita bisa mengasihi kita nggak bisa mengasihi ini ya, misalnya
suami ini kan harus gimana juga kan harus dikasih, harus diusahakan. Nah, itu saya sampai kadang minta ampun gini, Tuhan ampuni saya. Saya merawat suami ini kadang nggak ada becusnya loh Tuhan, masih ada kekurangan gitu ya. Ya karena ya itulah terhambat masalah. Nanti sudah beli obat ini ada resep lagi datang, nanti saat ini resep lagi, resep itu nggak habis-habisnya terus saya. Tapi saya tidak pernah menyalahkan Tuhan, tidak pernah mengeluh, cuma saya bilang aja Tuhan, tolong ya Tuhan, Engkau Bapak kami yang setia, Bapak kami yang penuh kuasa, segala kuasa ada di tanganmu Tuhan. Sampai gitu aja. Nangis di bawah kaki Tuhan tuh dekat kayu salib itu. Tiap malam saya berdoa seperti itu. Pak Andre, Pak Kar. Luar biasa. Iya. Mantap, Ibu. Iya. Tuh kalau ingat kebaikan Tuhan tuh, makanya saya kalau bersaksi di tempat MP itu belum apa-apa itu berdoa apapun saya wis nangis sendiri. Nangis bukan apa mengasihani ya, tapi memuji kebaikan Tuhan. Kok sampai segitunya Tuhan mengasihi kita semua itu. Itu yang sampai saat ini kalau saya pas lagi bersaksi atau sama teman-teman juga itu ya bisa sampai nangis. Terus saya kadang bercerita ini loh rasanya, aduh gimana gitu. Biasa, Andre. Oke. Makasih Bu Siana ya. Menguatkan kita semua. Iya betul. Jadi terus kita jaga ya relasi kita dengan Tuhan. Amin. Oke, ada lagi Pak Bambang mungkin mau nanya? Nah. Pak Bambang, Pak Sis. Halo. Ya, saya cukup Pak, cukup. Oh, Pak Sis mungkin? Cukup Pak, pas langsung aja. Oh ya, oke. Ya, poinnya yang saya dapat ini gini ya. Itulah pentingnya kita terus jaga ya relasi kita sebagai anak Tuhan. Kalau relasi kita terjaga, maka semua rahasia Tuhan akan diberitahukan kepada kita anak-anaknya. Ya, sama dengan kalau saya berteman dengan Bu Siana. Kalau saya berteman baik, berteman intim, kenal dari dulu, kenal keluarganya, keluar anak-anak, kenal semuanya. Pasti kalau ada rahasia, curhat saya ke Bu Siana. Nah, kalau Tuhan gitu juga, kalau kita anak-anaknya kan, kalau kita sebagai anak-anaknya bukan mengaku anaknya, kita harus anak-anaknya yang melakukan kehendak Tuhan. Kita jaga relasi kita, pasti rahasia Tuhan akan diceritakan. Nah, kenapa saya terpuruk dulu, rahasia nggak diceritakan kepada saya? Karena saya dulu kan bukan anaknya, ngaku anaknya, alias apa? Kristen sontoloyo. Nah, sorry kalau saya ngomong keras ini, memang gitulah. Saya memang dulu seperti itu. Jadi Kristen sontoloyo. Nah, jadi ya mudah-mudahan sekarang tidak banyak orang Kristen yang sontoloyo. Di sini nggak ada. Di negara Ethiopia sana lah. Di Ethiopia sana banyak Kristen sontoloyo. Nah, dulu saya Kristen sontoloyo. Tapi sekarang saya nggak mau. Saya mau terus melekat gandol Gusti supaya rahasia-rahasia Tuhan itu diceritakan, ungkapkan pada saya. Nah, itu yang penting. Tidak semua orang loh mendapatkan rahasia Tuhan. Nah, itu saya mau seperti itu. Nah, disitulah. Oke. Jadi poinnya yang saya dapatkan terus ya, jaga relasi kita dengan Tuhan supaya Tuhan juga disenangkan, gitu. Supaya kita disenangkan oleh Tuhan ya. Oke. Jadi disinilah perlunya apa? Kita terus melekat erat dengan pokok anggur. Oke, sebelum kita masuk ke sesi ke sharing firman Tuhan, kalau Bu Siana masih ada
nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas, boleh ikut terus. Tapi kalau Iya. memang ada aktivitas, boleh live ya. Sebelum Iya. saya masuk ke acara selanjutnya, saya berikan pantun untuk Bu Sianetan dan teman-teman ya. Pantun pendek aja. Buah selasih merah merekah. Ya, amin. Buah kedasih manis menggoda. Ganteng. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Di lain waktu pasti Bu Sianetan kita semua akan jumpa lagi. Amin. Amin. Oke. Amin. Amin. Oke, silakan Pak. Oke, Karel. saya dulu ya Pak, itu teman. Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Terima kasih Bu Sianetan. Oke. Ya, Kok terima nggak ajak kasih. teman-temannya? Kok nggak ajak Oke. teman-temannya masuk sini? Ya, ya Pak Andre, terima kasih banyak. Saya sudah boleh diizinkan bergabung dengan Bapak-Bapak, Ibu. Oh, mustilah. Ya, ya. Ya, Pak Oke. Andre. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Thank you. Ya, terima kasih. Ya. Tuhan memberkati. Oke. Kita lanjut. kembali masuk dalam sesi yang ketiga. Kita berempat ini ya. Bang Pak, 1, 2, 3. 4, ya berempat Pak Andre. Ya. 4. Oke. Ini monitor ya. Lagi di jalan ya. Lagi di jalan ya. Ya, di jalan ya. Oke. Terima kasih semua kebersamaan kita. Ada Pak Silwanto dari Malang, Pak Bambang dari Singosari, dan Pak Andre Purwokerto, dan saya di Surabaya. Kita masuk dalam skor siang hari ini. Pembacaan firman Tuhan kita diarahkan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 36 sampai 43. Ya. Ya. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 36 sampai dengan 43. Saya bacakan ya. Ayat 36 di bawah suatu perikop ini Petrus dan Cornelius. Nah, ya. Ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itu pembacaan firman Tuhan untuk kita siang hari ini. Saya bacakan
Pak Babang. Rekop. Ya. Rekopnya saya bacain. Ya. Pak Sis, silakan Pak Sis. Oke, rekopnya judulnya. Buka kameranya Pak, saya sorot untuk YouTube. Oke. Hilang ya Pak? Hilang. Nah, nggak kuat kali ya? Oh ya, Pak. Silakan masuk. Ya. Sudah masuk Pak Sis. Menghubungkan. Kameranya dibuka. On kamera. Rekop kita siang hari ini kita ambil dari yang berjudul tentang murid yang dipercaya. Di dalam renungan hari ini kita melihat bahwa Petrus sebagai murid Yesus mendapat mandat untuk memberitakan Injil. Petrus bersaksi, Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi dialah semua Nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Paulus adalah murid yang dipercaya yang mendapat tugas langsung dari gurunya. Dia berkata, itulah firman yang ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus. Tuhan dari semua orang, sementara Petrus bersaksi. Roh Kudus turun dan membaptis para pendengar. Demikian Pak berikut kita siang ini. Oke. Terima kasih Pak Sis sampaikan berikut prolog ya untuk kita siang ini. Pembacaan firman Tuhan siang ini dengan berikut Petrus dan Cornelius. Ya. Cornelius ini seorang yang bukan orang Yahudi. Dia perwira Itali. Bukan Yahudi. Tapi dia percaya Tuhan Yesus. Dan dia dapat penglihatan untuk meminta Petrus datang ke rumahnya untuk menyampaikan berita dia. Dan sesudah dia sampaikan berita tentang apa yang mereka alami bersama Tuhan Yesus dalam hidup Tuhan Yesus sampai dia mati dan dikuburkan bangkit, Petrus membaptis mereka. Dari sana Roh Kudus turun atas mereka semua. Nah, Pak Andre, saya kira kita berempat ya. Ya, nggak usah di breakout room ya, nggak usah lah. Ya, nggak usah ya. Ya, oke. Oke, ya. Itu perlu bagi saya. Mungkin kita akan mulai dalam skor. Pak Bambang. Pak Bambang ke monitor. Oke, Pak Sis jelas Pak. Pak Sis. Ya. Pak Sis aja Pak. Monggo. Skornya Pak. Kedengaran Pak ya suara ya. Oh, banter. Saya kalau ini kita baca di Kisah Para Rasul di sini dari 34 sampai dengan berapa? 37 Pak ya. 36 sampai dengan 47.
36 sampai 30 sampai 40 berapa ya? 43 Pak. 43. Ya. Saya mungkin tidak sampai ini Pak ya, saya coba mau ambil saya lebih. Setelah saya baca-baca semakin mundur dari itu. Oke, di situ saya lebih menekankan untuk di sebagai murid-murid Tuhan itu bagaimana kita untuk tidak membedakan orang. Jadi dalam ayat situ di ayat sebelumnya sampai 10 di sampai 24 yang berkaitan dengan nanti. Oh, kecil suaranya Pak. Suaranya hilang ya? Ayat Pak Ya, Sis. 24. Halo. Oke. ya. Halo. Ya. Oke. Ya, semakin hilang suaranya, Pak. Oh, ini Pak Bambang baru muncul. Tadi dipanggil-panggil enggak Loh, mana Pak? saya Lagi keluar. udah tulis tadi. Liv sebentar ada tamu. Oh, enggak lihat. Iya. Enggak baca. Sorry, Pak. Nggak baca chat. Ya, Enggak baca chat ya. Lanjut. Jadi dari ayat yang saya ini saya coba baca dari pasal 10 di ayat 24 sampai 48. Jadi di sini ada di ayat 34 di situ saya mengenai perkataan Petrus kepada Kornelius, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Di ayat 34b di situ di mana dia menunjukkan jika Tuhan saja yang Maha Suci mampu menerima Kornelius yang dianggap najis oleh orang Yahudi, maka tidak ada alasan bagi Petrus untuk menolak dengan cara memberitakan damai sejahtera oleh Kristus. Dan semua orang di ayat 24 sampai 36 di situ mengatakan sesungguhnya di sini memberikan pengertian bahwa kemampuan menerima keberadaan orang lain apa adanya demi menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Itu kan adalah harus dilakukan dengan penuh. Kemudian dalam bacaan kita juga di sini penerimaan Petrus terhadap Kornelius itu sekeluarga telah membuka jalan untuk penggenapan rencana keselamatan kekal yang telah dipersiapkan Tuhan jauh sebelum peristiwa pertemuan mereka yang berlatar belakang berbeda dengan orang Yahudi dan bukannya. Untuk mewujudkan pekerjaan keselamatan dari Tuhan dalam kehidupan Kornelius sekeluarga dilakukan Petrus dengan keadaan penuh untuk menyampingkan perbedaan, tetapi melihat titik kesamaan bahwa Allah tidak membedakan orang lain dan barang siapa percaya kepadanya maka mendapat kalau kita mau ambil sehari dari ayat 37 sampai 48. Itu dapat kita menerima orang lain yang berbeda dengan kita atau mewujudkan karya keselamatan dari Tuhan bagi kehidupannya. Jelas kita di situ diajarkan untuk boleh menerima orang lain dengan apa adanya. Di sini yang jadi merupakan suatu teguran. Jadi, saran yang saya lihat di sini adalah bagaimana orang masuk di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk jelas lagi Pak. Orang. Suaranya hilang-hilang Pak. Kenapa Pak? Suaranya mikrofonnya kurang dekat. Ya ini hujan ini Pak di sini apa signalnya saya naik turun ini. Gimana Pak? Oh oke. Memang ya, ini kalau sudah Ini bagus. mendung ini putus dia Pak suaranya. Ini oke Pak. Gimana Pak? Kita jelas Pak ya. Oke. Ya betul hujan lebat itu. Saya lihat dari sini mendung Pak. Mendung tebal. Iya, ini kalau sudah hujan gini ini sudah kacau saya punya sistem ini linknya ini signalnya. Jadi di situ Pak ya, jadi disitulah kita menjadi menjalankan kehidupan atau menjalankan suatu apa yang kalau kita
belajar dari apa yang Tuhan sudah ajarkan buat kita untuk tidak saling kita memisahkan dengan uh, ajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kalau seperti saya tadi katakan bahwa teguran sasaran di situ, saya kadang-kadang berpikir kembali di masa-masa uh, sebelum saya dekat atau uh, memperdalam tentang kebenaran firman Tuhan ini. Ya, saya pikir kadang-kadang bekerja pun atau begitu menentukan atau mencari orang yang bisa saya anggap bisa saya pakai dalam untuk bekerja sama. Kadang-kadang di situ saya merasa bahwa saya memerlukan orang atau berkat orang pada saat saya memerlukan. Tapi saya lupa kadang-kadang kalau bahwa sebenarnya ajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita itu kan tidak seperti itu Pak ya. Seperti yang bacaan kita pada siang hari ini. Bagaimana membedakan orang yang orang dan barang siapa yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Dan situlah saya belajar untuk dengan mengikuti kegiatan-kegiatan, mengikuti segala kegiatan yang berkaitan dengan uh, firman Tuhan. Di sini banyak yang diajarkan sebenarnya. Nah, saya harus berpikir masih ada waktu lah kita untuk mengingat ya apa yang Tuhan sudah berikan kasih ya untuk mencurahkan rohnya bagi setiap kita yang memampukan setiap kita untuk sungguh-sungguh memiliki kerelaan bersikap baik seperti yang Tuhan ajarkan. Itu yang saya mungkin ambil sedikit Pak di dalam menyampaikan kisah para Rasul 10. Apa namanya? Belum banyak yang saya baca memang kalau di dalam kisah pasar Rasul 10, tapi saya kok tadi baca baru tadi pagi siang itu siang tadi saya baca di ayat 24 sampai 48. Terus saya lihat satu ayat di situ yang mengatakan bahwa mulai 36 Pak Sis. Ya, mulai dari sebenarnya 36. mulai 3. Memang betul Pak, betul dari 36. Okay. Tapi saya bacanya tadi dari 24 sampai dari 48 awal. Ya, sehingga saya lebih cenderung kok tertarik di ayat 34b di situ Allah tidak membedakan orang. Memang mungkin dari perikop yang tadi saya baca itu sebenarnya itu salah satu ya Pak ya, jadi antara perkataan Petrus kepada Cornelius mungkin di salah satunya di ayat 34 itu sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Memang kalau ke bawah lagi sebenarnya, tapi kok saya tadi waktunya tidak sempat sampai untuk saya menjabarkan renungan yang ini baru tadi saya juga baru baca jadi belum. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Sis. Ya, memang sebaiknya kalau kita membaca firman Tuhan seperti dari awal ya, kita lihat dulu dari atas ini perkopnya apa, di atasnya itu apa ya. Iya, betul. Saya nyambung ceritanya. Dan kalau kita putus di tengah saja mulai 36 sampai 43 ini cerita opo. Betul. Gak lapo-lapo. Ya. Lapo-lapo ya kan gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Sis. Saya juga awalnya saya melihat itu saya mulai baca 34, 35. Bahwa Allah membedakan orang. Petrus itu disuruh pergi ke orang-orang Italia, bukan orang Yahudi. Iya. Itu kan perwilanya Italia. Italia. Semua orang kan. Dalam ayat 35 dikatakan tuh setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran
berkenan kepadanya. Nya di sini huruf besar. Ya. Jadi berita tentang kebenaran itu disampaikan kepada semua orang, dan Tuhan berkenan kepada orang yang mengamalkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak Sis. Ya, monggo Pak Bambang. Amin, amin. Iya Pak, baik. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Saya terinspirasi dari kesaksian dari ibu tadi siapa Bu Tin ya. Sianetan. Bu Sianan, Sianetan. luar biasa ya Pak. Memang kalau kita lihat bahwa topik yang siang hari ini kan murid apa ini Pak? Murid yang dipercaya. Jadi ibu itu adalah murid yang dipercaya, dipercaya Pak. Dipercaya. Iya Pak. Iya, dipercaya, murid yang dipercaya. Karena ketika ada suatu peristiwa dalam hidupnya dengan doa, ya, kemudian Tuhan nyatakan mendapat satu berkat yang luar biasa, ya. Nah, itu kan salah satu tanda-tanda seorang murid, ya, seorang murid. Ya. Jadi kalau kita cermati bahwa memang sesungguhnya hidup kita ini kan tujuannya ya mencari kebahagiaan, ya Pak ya. Kebahagiaan, ya. Jadi tujuan dan harapan yang dicari setiap manusia pada umumnya. Cuma tentu manusia ada yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tapi kita bicara tentang kita adalah orang-orang percaya. Kebahagiaan orang percaya itu bukan bukan karena melihat saja tadi. Tadi dalam Yohanes 20 ayat 9 katakan berbahagialah mereka atau orang yang tidak melihat namun percaya. Tapi itu kan pada zaman kita memang itu diberikan kepada kita maupun pada saat-saat mereka yang tidak melihat Tuhan ya. Kalau Simon Petrus ini kan seorang murid ya, bahkan murid yang setia ya, yang dipakai Tuhan. Militan. Ya. Betul. Militan itu Pak. Sehingga kita bisa ngambil satu gambaran atau peristiwa dari seorang Simon Petrus ini. Dia memiliki suatu kepercayaan karena percaya itu dipercaya. Dipercaya itu bahagia loh Pak kalau kita meskipun apapun yang kita lakukan ketika kita dipercaya senang sekali Pak. Baik itu di mana saja, baik di keluarga, di pekerjaan atau apalagi kita adalah muridnya Tuhan. Kalau kita tidak dipercaya ya kebahagiaan apa yang kita dapatkan itu. Maka topiknya kan murid yang dipercaya, ada dua kata murid dan percaya. Nah, marilah kita menjadi seorang murid yang dipercaya Tuhan. Amin. Seperti Simon dan Petrus ini. Kalau kita baca secara teliti dalam Kisah Rasul 10 ini kan bagaimana Petrus dipercaya oleh Allah. Ya, bahkan kalau kita baca diberikan kuasa Pak. Dipercaya oleh Tuhan. Amen. Diberi kuasa. Itu kalau kita baca di ayat selanjutnya itu dia bisa menghidupkan orang mati Pak. Ya, dia melakukan mujizat-mujizat. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita memang dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan menjadi seorang murid, haruslah menjadi seorang murid seperti Simon Petrus, maka kita akan memiliki itu semua karena menjadi janji daripada Allah ya, bahwa di dalam Yohanes 8:31 katakan jikalau kamu tetap di dalam aku, di dalam firman-Ku dan engkau bersama dengan aku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Artinya bahwa kita melakukan kehendak Allah. Kan di dalam firman-Ku, firman-Nya ya kita melakukan apa yang menjadi perintahnya itu. Nah, bagaimana sekarang kalau kita menjadi seorang murid yang dipercaya? Kalau kita baca juga dalam Simon Petrus itu, Petrus itu mempunyai suatu ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan yang luar biasa. Bahkan kedisiplinan, Pak. Kedisiplinan. Kemudian yang berikut juga saya baca itu, dia memiliki suatu kesediaan.
kesedihan untuk diproses, Pak. Kalau kita lihat Pak Simon Petrus ini, kenapa dia menjadi murid yang dipercaya oleh Tuhan? Karena dia memiliki kesedihan untuk apapun Tuhan kau lakukan. Dia bersedia untuk menerima. Amin. Ya, baik itu dibentuk dia, Pak, dibentuk, dihajar, ya, disesat, dibimbing, ya pokoknya. Nah, tujuan apa? Tujuan adalah untuk mendapatkan suatu karakter dan kepribadian Yesus sama seperti Kristus. Maka di dalam firman-Allah katakan, jikalau engkau kamu tetap di dalam firman-Ku, firman-Ku itu adalah Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri, maka Tuhan akan turunkan itu semua. Kuasa-kuasa, mujizat-mujizat itu, Pak. Itu kira-kira yang saya dapatkan. Nah, inilah gambaran kita ini. Mari kita menjadi seorang Simon Petrus yang menjadi seorang murid dan ya yang dipercaya. Enak Pak kalau dipercaya Pak. Mau kita sudah kerja-kerja ya susah. Betul. Tidak dipercaya. Waduh. Iya, wong saya enggak anu loh Pak, enggak punya will, dibilang punya will, enggak dipercaya. Ini yang susah itu Pak. Ya. Oleh sebab itu mari kita tingkatkan untuk kita dapat dipercaya. Mulai proses Pak. Simon juga mulai dari proses yang kecil, diberikan yang kecil dulu, nggak mungkin diberikan yang besar langsung, nggak mungkin Pak. Proses. Nah proses itu juga bisa juga di dalam segala. Karena semakin kita mendapatkan suatu masalah, kata firman Allah, disitulah aku menguji kamu dan disitulah aku ada bersama dengan kamu. Disitulah ada kuasaku bekerja di dalam kehidupan kita. Luar biasa itu Pak. 1, 2, 3. Mari kita. Ya, 1, 2, 3 ya. Yes. Saya kepingin Simon Petrus ya, kira-kira luar biasa Pak. Ya, Simon Petrus diperintahkan, dia saat siap Tuhan. Ayo, kamu beritakan, sampaikan ya firman Allah, lakukan dia Pak. Ya, dia lakukan Pak. Nah, ya itu kira-kira Pak. Ya itu Pak yang saya dapatkan kebenaran itu. Kita bukan anak-anak gampangan. Ya. Kita perlu dihajar. Ada firmannya itu. Kalau nggak pernah dihajar, bahaya kita jangan kita anak-anak gampangan. Kita bukan anak gampangan, kita perlu dihajar supaya ngerti. Betul, Pak. Supaya ngerti. Kalau saya nggak dihajar, nggak jadi saya seperti sekarang. Betul, takut, Pak. malu. Suruh berdoa, suruh berdoa makan, malu. Makanya di sini Pak tertulis Pak. Ini rela dan senang. Dalam 2 Korintus ini Pak. Mari kita baca di 2 Korintus ini Pak. 2 Korintus 12 ayat 10. Oh, ya, 12:10 ya. Ya, 2 Korintus. Ini terakhir Pak dari saya. Oke. 2 Korintus 12 ayat 10 ya. Mari kita baca. Ini 12. Yang sangat menginspirasi saya. 2 Korintus 12 ayat 10 mengatakan demikian ya. Nah itu Pak firman-Nya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ya, kalau jadi murid Kristus ya harus mau. Harus mau. Ya, pikul salib ya Pak ya. Harus bayar harga. Bayar harga Pak. Iya. Kalau kamu mengikut aku menjadi seorang murid harus pikul salib dan menyangkal diri. Kan itu Pak. Amin. Ini. Terus di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Nah, ini Pak, luar biasa. Amin. Itu Pak, terakhir dari saya. Tuhan memberkati. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Yes. Luar biasa. Ya. Oke. Very good. Ya, terima kasih Pak Karel. Silakan lanjut Pak Karel. Murid yang militan ini Pak. Ya. Murid yang militan. Bentar ya, bentar. Jadilah hamba yang militan, Pak. Amin. Jangan jadi hamba yang sontoloyo.
Sontolo bukan di sini, Pak. Di Ethiopia Pak. sana. Ethiopia sana. Iya, Pak. Iya. Di Ethiopia sana. Iya. Di sini nggak ada. Timbul, Pak, Nggak ada yang timbul ngaku. tenggelam itu. Nggak ada yang ngaku. Ya. Betul, Pak. Iya. Hamba Tuhan apa? Hamba Tuhan Sontoloyo itu yang timbul tenggelam juga itu, Pak. Iya. Nggak di sini, Pak. Di Ethiopia Nggak di sini. sana. Di Ethiopia. Ethiopia sana. Iya. Ya, oke lah. Iya. Oke, saya ya sekarang ya. Ya, oke. Iya, Pak. Saya Silakan. sharing sedikit aja lah karena lengkap ya dari Pak Sesri, Pak Bambang. Jadi saya lihat pasal apa Kisah Rasul 10 ya. Pasal 10 sampai ayat 36 sampai 43 ini secara umum ya. Kalau lihat saya lihat ini pasal ini menceritakan apa sih? Pasal ini menceritakan tentang pemberitaan Injil ya, penginjilan lah kepada apa? Orang-orang yang non Yahudi. Ya, khususnya orang-orang yang di rumah Cornelius itu. Kan Petrus memberikan kesaksian ya tentang Yesus Kristus ya kepada mereka, menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan bagi semua orang, ya, semua orang. Ya. Bukan hanya bagi orang Yahudi. Nah, ini kebenaran yang diajarkan oleh Petrus apa? Ya, itu mengajarkan apa? Tuhan mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat bagi semua orang, bukan hanya bagi satu kelompok tertentu. Ya. Karena dia adalah sumber kehidupan dan hanya dialah yang sanggup memberikan pengampunan dosa. Dan hakim, ya ini penting. Dan hakim bagi siapa? Bagi sekelompok orang? No. Bagi seluruh umat manusia. Nah, karena dia adalah Tuhan kan. Nah, tegurannya apa kepada saya? Tegurannya ya, saya harus memberitakan Injil kepada semua orang tanpa memandang ras atau latar belakang mereka. Ya, kebetulan saya suka sekali berinteraksi dengan orang-orang yang Bani Kedar. Ya tentunya ya, karena saya dibekali oleh ilmu bagaimana cara menginjil mereka secara kontekstual ya. Kita harus cari orang damai. Ya inilah pentingnya kita orang damai supaya saya nggak buang-buang waktu gitu. Nah inilah pentingnya ya, itu saya ditegur itu tanpa pandang ras dan latar belakang. Opsinya yang harus saya lakukan ya, saya harus terus memperluas pemahaman saya ya tentang siapa Yesus dan untuk siapa dia datang. Kenapa? Karena saya berinteraksinya kan dengan orang Bani Kedar. Mereka sering tanya sama saya, ngapain Tuhan itu kok datang? Kan dia Tuhan. Kenapa dia harus susah payah dia datang sebagai manusia, sebagai bayi, disalib lagi. Ya, disalib lagi. Kan dia bisa duduk di tahtanya enak-enak. Dia tuh ongkang-ongkang kaki. Ampuni saja dari itu. Oke, saya jelaskan ya. You bilang kan, kenapa Tuhan itu mau susah-susah? Tuhan nggak ada yang susah untuk Tuhan. Kalau susah untuk Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Nah, satu poin ya. Nah, dia diam udah. Nggak ada susah untuk Tuhan. Dia menjadi manusia, tidak ada Tuhan. Mungkin you bilang susah. Nggak ada. Kalau dia Tuhan itu dia bilang susah, berarti dia bukan Tuhan dong. Untuk dia tidak susah. Dia adalah firman yang nusul, yang berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa jadi manusia? Karena yang diselamatkan adalah manusia. Dia nggak jadi batu hitam yang di sana itu, di nun jauh di sana, yang dicium-cium, dikelilingi, enggak jadi pohon yang disembah-sembah, enggak. Dia harus jadi manusia. Karena manusia yang diselamatkan. Dia harus berinteraksi dengan manusia. Makanya dia jadi manusia. Melalui apa? Kelahiran. Kelahiran, ya tentu saja kelahiran biasa. Ya, yang dipilih adalah Bunda Maria. Dialah wanita yang terpilih dari segala
wanita di jagat raya. Nah, itu saya harus tanamkan itu supaya dia mengerti, karena dia nggak ngerti, Pak. Kita harus memberi pengertian. Nah, tentu saja dia kalau jadi manusia ya dia lapar, dia haus, dia sakit, bahkan dia disunat 8 hari dia disunat. Ya, dia manusia biasa, tapi dia bukan karena persetubuhan biologis antara seorang sperma laki-laki kepada pembuahan kepada sel telur, enggak, karena dia dari Roh Kudus, karena dialah kalimatullah, dialah firman Allah. Nah, buktinya apa? Dia adalah kemanusiaannya memang bisa lapar, bisa sakit, bisa haus, bisa ngoek-ngoek waktu kecil, nangis, bisa. Itu kemanusiaannya. Tapi hakikatnya, dialah Allah. Buktinya apa? Buktinya pada waktu disalib, dia bangkit. Ada nggak kira-kira? Nabi siapa yang mati, bangkit? Nggak ada. Semua nabi mati membusuk. Nah, itu kita harus tanamkan ini. Supaya dia mengerti bedanya. Semua nabi, semua orang suci mati membusuk. Tapi Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Itulah membuktikan bahwa hakikatnya dialah Allah. Disitulah supaya mengerti pengertiannya. Dialah hakim yang adil. Dialah Imam Mahdi. Dialah Siratul Mustaqim. Dialah jalan yang lurus yang selama ini dicari-cari. Karena dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya dia yang satu-satunya yang berani menjamin. Nah, itulah. Jadi perbaikan yang seharusnya saya lakukan adalah memperluas pemahaman saya tentang siapa Yesus dan untuk siapa dia datang. Nah, komitmennya apa? Komitmennya ya saya harus mempunyai komitmen untuk terus membagikan pesan Injil kepada semua orang, ya, tanpa membedakan, dan hidup menjadi teladan. Lead by example, ya, contoh, jadi contoh, ya. Hidup sesuai dengan ajarannya dengan penuh kasih dan kebenaran. Amin. Itu aja yang dari saya, pendek aja. Monggo Pak Karel. Terima kasih Pak Andre. Ya, saya kira ini firman Tuhan dan prolog, ya. Kita semua sudah lengkap, ya. Kita semua sudah terjun dalam dunia pelayanan. Ya. Yang ditekankan bahwa bukan saja kepada orang Yahudi, tapi kepada orang lain. Itu saya kira tugas kita semua untuk kita menyampaikan tentang berita tentang kebenaran firman Tuhan. Yang saya melihat di sini, kalau saya baca dari awal, Cornelius itu dia mengumpulkan semua orang, ya, tetangganya, keluarganya, untuk dimuridkan Petrus. Saya melihat di posisinya Cornelius. Oke lah, kalau semua kita katakan Petrus, dia murid Tuhan, dia menyangka, dia militan, itu semua oke. Tapi saya melihat sini Cornelius. Ya. Cornelius itu bukan orang Yahudi. Dia perwira. Itali. Perwira, orang-orang ya, perwira tinggi di Itali itu. Dan dia bisa kumpulkan orang-orang dan dia nyuruh Petrus datang ke tempatnya untuk Petrus sampaikan firman Tuhan. Dan kalau kita baca terus itu Roh Kudus turun atas mereka. Roh Kudus, ya, turun atas mereka. Ya. Ini KKR nih. Jadi tim suksesnya Petrus itu Cornelius. Ya. Karena Cornelius mengumpulkan orang-orang, sehingga Petrus datang. Dan disitulah Tuhan bekerja untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Nah, kadang kita melihat juga begini, ya.
Saya tidak mengkultuskan apa itu ya. Tetapi ada siapa di baliknya itu? Ya. Nah, di penulis. Di gereja misalnya. Di gereja ada bimbingan ya, mungkin Pak Andre tahu di MBC ya. Ada pembimbing ya, instruktur ya, membimbing orang-orang. Setelah mereka ikut pelajaran dasar kekristenan dan hidup berjemaat, mereka naik ke panggung, kemudian dia ini yang muncul di panggung bukan pembimbing, Pak. Nah, yang ada di atas podium itu penatua, hamba Tuhan. Nah, mereka itu ada karena ada pembimbing. Kita nggak perlu kelihatan, tapi kita perlu bagaimana berada di belakang layar untuk kita mensupport, mengumpulkan orang-orang, ya, supaya itu semua datang pada Tuhan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya belajar ya, komitmen saya itu. Semua orang tuh menjadi Kristus, ya. Amin. Saya juga belajar untuk menjadi seperti Cornelius. Ya. Karena saya itu lebih hebat dari dia loh. Saya anak Tuhan kok dia bukan, ya. Jadi kok dia bisa, ya. Nah, saya belajar seperti Cornelius untuk mengumpulkan menjadi tim suksesnya Petrus. Iya, tim sukses ya, betul. Oke, mantap. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih Pak Andre ya. Oke. Oke, menarik ya hari ini ya tentang ya pentingnya kita menceritakan siapa Yesus. Ya, siapa Yesus. Jadi kita harus itu berespon lah. Karena kita sudah ditebus kan, ditebus oleh Allah. Oke, lanjut Pak Karel. United Prayer. Bu Bella nih, ada sempat nggak? Bu Bella nih masih perjalanan kah? Masih monitor mungkin. Masih perjalanan mungkin. Ya. Oke lah. Ya lanjut aja. Lanjut. Ya. United Prayer. United Prayer. Ada yang perlu didoakan, khususnya kita doakan pemilu ya. Ya. Ini. Ngomong-ngomong, besok hari Rabu kita libur ya. Libur kan coblosan. Coblosan nanti kita besok Selasa kan Selasa masih oke lah ya. Ya. Selasa masih oke, Rabu libur, Kamis mulai lagi ya. Ya. Oke. Oke Pak. Ya. Siap. Sayang kalau libur. Oke. Ya. Pak Siswanto mungkin ada yang perlu doakan. Pak Sis, halo. Ya Pak. Terima kasih Pak. Tidak ada Pak. Terima kasih. Ya semoga semua diberi kesehatan aja Pak. Ya. Pak Bambang. Ada yang mau didoakan? Atau kita nggak boleh. Ada tamu kan? Tamu dia ya. Ya, oke ya. Kita doa ya. Nanti saya mohon Pak Andre. Ya saya mungkin habis pemilu lah. Habis pemilu lah. Ini mungkin saya akhir Februari. Ke mana? Malaysia, Batam? Kelihatannya Malaysia nih. Batam belum ada bicara. Malaysia itu di mana, Pak? Mungkin di Sarawak. Oh, Sarawak ya? Iya. Kalimantan Utara dia? Antara Sarawak, ya Kalimantan Utara atau Kuala Lumpur. Antara dua ini. Oh, kalau kantor pusatnya mungkin Kuala Lumpur, Pak ya? Iya. Ya, saya nggak tahu. Saya disuruh bantu ke Kuala Lumpur atau di branch office, kantor cabang. Oh, ada branch office ya? Iya, kantor cabang kan. Branch office-nya di Sarawak. Sarawak. Offshore-nya di mana Pak itu? Offshore-nya di Sarawak.
di Laut Sarawak ya. Iya, ya di daerah situ. Karena mungkin saya pikir kemungkinan besar saya mungkin suruh ngatur interview orang-orang yang mau masuk ke offshore, karena saya tahu kan kualifikasinya apa-apa itu saya tahu semua. Training apa yang harus dipunyai, kualifikasi apa, pengalaman kerja apa. Mungkin saya akan ditempatkan di branch office. Gitu ya. Nah, kelihatannya saya kira enggak di Kuala Lumpur lah. Ya, saya nggak tahu lagi lah. Kita lihat aja. Oke, berarti nanti kalau Pak Ade sudah di sana saya bisa ikut ya? Oh, tetap Karena lah. saya kan ada orang dalam jadi bisa ikut. Oh, Ya. oh, oke. Bisa aja. Jangan. Di Surabaya aja, nah. Oke. Ya. Kapan mulai, Pak? Masuk. Kelihatannya akhir kelihatannya. Akhir bulan ini. Saya nggak tahu nih. Masih tunggu proses izin kan, saya perlu izin kerja juga. Yang harus ngurusin izin kerja saya kan. Ya, biasa. Ya, work permit. Work permit itu izin kerja lah. Izin kerja ya. Ya. Oke, Pak. Mari kita satu doa ya. Saya akan doakan semua untuk kita. Kemudian nanti dipilih sama Pak Bambang ya. Untuk doa berkat Pak Bambang ya. Pak Pendeta Bambang Sutiono ya. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada Bapa di surga untuk siang hari ini. Kami belajar dengan dua tokoh, Petrus dan Cornelius. Bagaimana Petrus orang yang militan, yang mendengar sesuatu, yang melihat apa yang Tuhan buat dalam kehidupannya selama dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu yang menguatkan dia. Walaupun sebelumnya dia juga bimbang, ragu-ragu. Tapi dengan pernyataan dan kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan dia untuk menyampaikan tentang berita keselamatan. 3.000 orang itu bisa bertobat itu. Itu karya Roh Kudus yang begitu hebat, yang menakjubkan. Kami belajar ya, dan saat ini kami juga belajar bagaimana pembacaan firman Tuhan. Ada Petrus yang menyiapkan dirinya menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi, di bawah asuhan, dua perintahnya Cornelius yang perwira Itali. Kita belajar dari dua tokoh ini. Pengalaman hidup kami Tuhan, yang Tuhan pakai di tengah kami dalam pelayanan di mana kami ada. Baik itu di Sungasari, di Lawang, di Malang, di Surabaya, di Purwokerto. Tuhan, pakai hidup kami itu lebih dan lebih lagi Tuhan. Di mana kami ada. Lingkungan keluarga, tempat kami tinggal, jemaat, di mana kami punya tanggung jawab untuk mengembalakan jemaat, melayani jemaat Tuhan. Carilah umat-umatmu Tuhan yang sudah Engkau panggil masuk dalam persekutuan dan orang-orang kudus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan Tuhan berikan dari kami semua. Jiwa kami, tubuh kami boleh lemah. Tapi jiwa kami dan semangat kami Tuhan berapi-api. Menyala-nyala dan roh dan kebenaran. Menyampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Komitmen kami bersama siang hari Tuhan. Ini kami Tuhan. Anak-anakmu yang mau menjadi murid yang militan, yang siap dipakai Tuhan dimanapun Tuhan menyuruh kami. Hari Tuhan kami berdoa untuk Pak Subanto dalam pelayanannya sebagai majelis jemaat di
GPIB di Malang, Tuhan. Tidak ada kata kebetulan, Tuhan. Tuhan mau pakai Pasis dalam pelayanan ini. Dan pakai Pasis yang sudah menyerahkan hidupnya, Tuhan, dalam tangan, dalam pimpinan, dalam tangan kasih kuasa, Tuhan. Pakai Pasis lebih dan lebih lagi, Tuhan, untuk melayani jemaat. Nah, kami tahu, Pasis juga sudah bisa mengembalakan keluarga. Dan keluarga jemaat yang lebih kompleks masalahnya, Tuhan. Kau beri hikmat kebijaksanaan bagi Pasis. Sehingga masalah apapun juga yang di dalam pelayanan dapat diselesaikan dengan baik. Bersama-sama dengan para pendeta dan hamba Tuhan yang lain. Kuatkan Pasis, keluarganya berkati, apapun yang mereka kerjakan, yang lebih dibuat berhasil itu. Kami siang juga berdoa Tuhan untuk Bambang usia yang sudah sepuh, tapi semangat kami yang berapi-api melayani kemanapun juga Tuhan pakai Pak Bambang nyetir kendaraan sendiri itu. Haleluya. Kuatkan dia Tuhan. Bersyukur punya istri yang selalu menopang Pak Bambang dalam pelayanan. Hingga dia berjalan dengan damai sukacita untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi semua orang, jemaat-jemaat Tuhan di mana Tuhan memanggil Pak Bambang. Berkati Pak Bambang, berkati istrinya, berkati anak-anaknya ada di Jakarta. Ini berdoa Tuhan siang ini untuk Pak Andre Tuhan dalam keluarga, berkati anak-anaknya dalam pelayanan di Purwokerto dimanapun juga Tuhan dia melayani. Begitu gencar, itu siap sedia Pak Andre untuk menyampaikan berita keselamatan bagi semua orang. Amin. Dan biarlah Tuhan penyampaian berita ini ada follow up-nya, ada bimbingannya, sehingga mereka yang sudah percaya sekali itu langsung dibimbing, diteruskan, sehingga mereka boleh menerima baptisan Roh Kudus, satu pernyataan iman bahwa mereka menyerahkan hidupnya dalam tangan tersebut. Dan Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang sudah dimuridkan oleh Pak Andre. Berkati juga Tuhan pekerjaan Pak Andre, ada tawaran untuk ke Malaysia dan ke Batam. Tuhan, di mana ketempatan Pak Andre, saya percaya itu adalah maksud Tuhan yang terindah dalam kehidupan. Amin. Bapa di surga, kami berdoa siang ini Tuhan untuk pemilu yang 2 hari lagi kami akan menjalani pemilihan anggota legislatif dan presiden. Beri kedamaian bagi hati kami Tuhan. Untuk kami bisa menentukan pilihan kami yang tepat sesuai dengan suara Tuhan dalam kehidupan kami. Terutama Tuhan untuk pemilihan presiden yang memimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Hikmat dan kebersamaan memberikan bagi siapapun yang terpilih Tuhan. Dialah wakil Tuhan di Indonesia yang kami cintai. Kita berdoa supaya presiden yang mendatang dan semua aparatnya itu tidak membatasi kami sebagai anak Tuhan untuk beribadah. Rumah tempat berkumpul. Dan kami tidak lagi diombang-ambingkan. Tidak ada peraturan-peraturan yang membuat kami tenang dan damai untuk beribadah. Terima kasih surga. Berkati hamba juga nanti Surabaya Tuhan yang kita kerjakan. Terima kasih Bapak, ini doa sebaik kami. Ini permohonan kami kepada Tuhan. Dan kami nyatakan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, dan segala kemuliaan hanya bagimu Bapa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh pada siang hari ini kami merasa bahagia. Karena Engkau telah memberkati kami di dalam pertemuan Zoom kami siang hari. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, bahkan Engkau campur tangan di dalam Zoom siang hari ini. Apa yang kami
perbincangkan dan perkatakan, masing-masing kami telah memperoleh berkat yang luar biasa. Karena kami yakin dan percaya Bapa, firman-Mu mengatakan bahwa manusia tidak hidup oleh karena roti saja, Amin. tetapi oleh perkataan yang keluar dari mulut-Mu, yaitu firman Allah. Itu sebabnya Tuhan kami sangat bersyukur dan terima kasih. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang hebat kuasanya. Nama-Mu yang penuh dengan keajaiban itu terus menyertai di dalam perjalanan hidup kami. Sehingga kami dengan yakin bahwa Engkau akan membentuk kami dalam satu proses untuk memperoleh kepercayaan-Mu. Sehingga kami juga merasakan akan kuasa dan mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami, karena kuasa-Mu ada, Kau menyertai kami, dan Kau ada bersama dengan kami. Itu sebabnya Tuhan, mari bentuklah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami untuk menjadi seorang murid yang militan, seorang murid yang berkenan kepadamu, sehingga kami boleh melakukan akan kami seperti putra-Mu ya Bapa. Apa yang menjadi komitmen, di mana makananku adalah melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan. Itulah juga Tuhan, biarlah kiranya juga kami bukan mendengar firman, tetapi biarlah kami juga menjadi pelaku seperti putra-Mu. Itu oleh sebab itu Bapa, ubahlah kami, bentuklah kami, karakter kami Bapa, kepribadian kami untuk menjadi sempurna seperti putra-Mu. Itulah yang menjadi tujuan hidup kami. Karena ketika kami hidup di dalam Engkau, maka kami akan melihat akan kemuliaan, yaitu kehidupan kekal yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan, kalau kami kembali di mana kami berada, maka kiranya juga Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu, turunkan berkat-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu buat keluarga kami masing-masing. Sehingga kami ada sukacita damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami pun juga menjadi saksi-Mu, menjadi suratan terbuka bagi setiap orang yang melihat kami. Nama-Mu ditinggikan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Itulah harapan dan ucapan syukur kami siang hari ini kepada-Mu. Dan tibalah saatnya Bapa, kami bersama-sama mengadahkan tangan kami kepada-Mu Tuhan dengan kerendahan hati, dengan segala ketulusan hati kami. Kiranya kami akan menerima dan membawa berkat-Mu ya Tuhan yang dari surga itu, menyertai dalam perjalanan kehidupan kami. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, pembelaan, persekutuan daripada kuasa Roh Kudus. Amin. Hingga hari ini sampai selama-lamanya. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang merasa diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Oke. Terima kasih Pak Bambang, Pak Karel. Pak Sis hilang ya. Pak Sis hilang dah. Oke. Hujan. Ya, oke. Thank you. Sampai ketemu besok dengan kesaksian yang lebih dahsyat lagi besok. Ada. Oke. Sampai ketemu. Ayo Pak Sis, Pak Bambang, Pak Karel, cari orang yang mau bersaksi, tanya jawab gitu loh. Jadi tanya jawab gitu. Jadi enggak kalau orang yang pemalu kan
Nah, kan susah. Ya, Kita tanya jawab saja. Seperti Bu Sianeta kan dia pemalu soalnya. Tapi kan saya bilang, saya tanya jawab ini. Oh ya, baru mau dia. Tadinya kan pemalu orang. Ya, itulah. Jadi cari Pak Bambang boleh nanti untuk isi besok sudah ada. Berarti Kamis belum ada itu. Kalau Ya, ada besok kan, kalau ada besok Selasa kan sudah ada kesaksian sudah ada. Nah, saya sudah dapat. Kamis saya belum dapat. Nah, kalau bisa Pak Karel atau Pak Bambang carilah. Jadi tanya jawab saja seperti kita ngobrol gitulah, ngobrol saja. Sambil ngobrol kita tengok jam kan, oh sudah cukup nih 25 menit. Baru kita lemparkan lah mungkin ada yang bertanya apa. Itu aja, tanya jawab aja. Jadi orang nggak merasa sendirian dibiarkan bicara. Kan tidak semua orang kan mau bicara. Kita pancing dia. Kita ngobrol saja di Zoom. Kayak gitulah kita sharing, kita masukkan YouTube. Nah, seperti ini. Oke. Makasih Pak Bambang, Pak Karel. ya, Pak. Itu aja. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi besok. Memberkati kita. Amin.